Paling utama berdoa, jangan lupa berdoa, karena kita mau usaha seperti apapun kalau tidak dibarengi dengan doa atas izin Allah pasti tidak akan tercapai seperti itu. Jadi harus ada niat, doa, usaha itu harus dibarengi. Semarak Agustusan terasa berbeda di tahun ini. Penyebabnya pandemi COVID-19. Segalanya digelar terbatas, termasuk peringatan Hari Kemerdekaan. Biasanya yang mendapat sorotan mata rakyat Indonesia adalah paskibraka. Mereka direkrut dari siswa-siswi berprestasi, bertugas mengibarkan bendera. Namun situasinya kini berbeda. Kita akan berbincang dengan Purna Paskibraka Nasional tahun 2017, Audia Paramata. Halo. Merdeka. Ya, Audia ini ya sangat energik, cantik pula. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Lantai 4. Ya. Gimana? Kali ini kan suasananya agak berbeda ya, untuk karena pandemi COVID-19, maka tidak ada paskibraka seleksi seperti yang kemarin, yang ada hanya 8 orang untuk petugas, itu pun diambil dari yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, sementara di tingkat provinsi malah cuma 7 orang yang dikukuhkan kemarin. Ini apakah Audia sedih atau bagaimana melihat kondisi seperti sekarang ini? Sedih pasti, karena paskibraka tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya ada pemilihan, tahun ini tidak ada. Apalagi tahun ini yang mengibarkan bendera itu hanya 8 orang, bahkan di provinsi itu yang dikukuhkan cuma 7 orang. Sungguh sangat sayang sekali, karena kita juga harus mengerti keadaan, karena ini sedang berada di situasi yang sangat menyusahkan bagi semua masyarakat di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Maka dari hal ini, sebagai Purna Paskibraka juga saya merasa sedih karena hal ini, tetapi saya mengerti bahwa ini adalah kebijakan dari pemerintah yang harus kita patuhi, walaupun yang bertugas hanya sedikit atau 8 orang, 7 orang, iya sangat terbatas, tetapi setidaknya kita melakukan upacara pengibaran bendera seperti itu. Iya, tapi tetap sedih ya. Iya. Dengan kondisi ini. Iya, jadi praktis tidak ada seleksi ya paskibraka di tingkat kabupaten, di semua tingkatan, kabupaten, provinsi maupun di nasional. Ya, karena yang digunakan tahun ini adalah paskibraka tahun sebelumnya. Kemudian normalnya seleksi paskibraka ini seperti apa? Kalau Audia kan pernah dulu paskibraka tingkat nasional, jadi merasakan bagaimana tempaan-tempaan waktu mengikuti seleksi, mulai dari mungkin tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Ya, jadi di tahun 2017 itu untuk SMA kan di naungan provinsi, jadi seleksinya itu provinsi sendiri, kabupaten juga sendiri. Jadi pada saat ada kabar-kabar nih, ada dari provinsi, tim seleksi paskibraka akan datang ke sekolah-sekolah untuk langsung menyeleksi peserta seperti itu. Jadi antusias itu ada, memang dari awal tuh memang niat sekali untuk masuk paskibraka ini. Jadi memang sudah persiapan dari sebelum-sebelumnya, tapi latihan itu hanya 2 kali. Latihan gabungan, maksudnya dengan sekolah-sekolah lain. Latihan untuk memperlancar gerakan. Di tingkat provinsi? Belum, ini masih latihan sendiri. Iya. Terus pas provinsi datang, mereka melihat hanya kami itu hanya disuruh gerak jalan dari sana baru kemari seperti itu. Kemudian PBB juga dilihat. Habis itu setelah mereka melakukan seleksi, mereka bilang pengumumannya nanti akan diumumkan. Seperti itu, akan dikirimkan surat ke sekolah nama-nama siapa yang akan lulus. Nah, setelah itu sehabis dari seleksi dari provinsi, keesokan harinya dari kabupaten. Nah, di situ saya ingin ikut juga, karena saya pikir kalau tidak lolos di provinsi bagaimana, saya ingin sekali gitu mengikuti paskibraka ini. Jadi saya ingin sekali ikut di kabupaten, tetapi dari pihak sekolah tidak mengizinkan, karena kami juga keluar sekolah itu harus ada izin dan tidak sembarangan. Dan sudah kesana kemari meminta izin kepada guru. Kemudian dari kesiswaan bilang
kalau yang sudah ikut seleksi provinsi tidak usah lagi ikut di kabupaten. Nah, terpaksa tinggal menunggu pengumuman. Dan alhamdulillah dari SMA 1 Limboto itu 3 orang terpilih. Tetapi masih mengikuti seleksi di tingkat provinsi lagi dari semua sekolah. Dan kami dikumpulkan di satu seleksi dari setiap sekolah itu diseleksi lagi. Kami di situ karantina 3 hari. 3 hari diseleksi dari PBB, ada tes pengetahuan umum juga, ada psikologi, dari kedisiplinannya, semuanya dites. Sampai hari H itu hanya berdoa, semoga bisa masuk. Pokoknya apapun hasilnya itu sebenarnya sudah terima sih sebenarnya. Tapi memang niat sekali untuk masuk Paskibraka, dan alhamdulillah dari SMA 1 Limboto cuman 1 orang yang masuk provinsi. Jadi setelah 3 orang itu diseleksi lagi tinggal 1 orang. Iya, tapi waktu ikut itu apakah itu diberitahu oleh guru atau mungkin Audia memang pengen ikut sendiri setelah itu memberitahu ke guru? Memang pengen ikut sendiri. Kalau untuk pengumuman seleksi itu diberitakan oleh guru kalau pada hari ini akan diadakan seleksi provinsi akan datang ke sekolah, seperti itu. Iya, tadi Audia sempat menyinggung tentang tes ya, bukan hanya baris berbaris, tetapi juga terkait dengan psikologi dan disiplin. Kalau disiplin ya memang iya ya. Harus. Psikologi ini, kira-kira menurut Audia ini kenapa harus dites psikologi? Apakah ketika supaya orang ini memang stabil? Karena ini kan membutuhkan konsentrasi, kemudian membutuhkan juga kalau misalnya orangnya tidak stabil kan jangan-jangan sementara Paskibraka atau bagaimana? Pentingnya psikologi menurut Audia apa? Ya, jadi kalau di provinsi itu kan ada tes seperti itu, dan awalnya sebenarnya tidak tahu kalau misalnya ada tes-tes seperti itu. Iya. Dan kata teman-teman, tes ini itu untuk kegunaannya untuk dalam kita melaksanakan nanti di hari H. Itu fungsinya. Jadi mengetes psikologi kita atau seperti apa, pengetahuan umum juga. Jadi kita bukan hanya baris berbaris, bukan hanya tampil di lapangan, tetapi kita juga harus dibekali dengan hal tersebut, seperti itu. Iya. Setelah terpilih, ini kan bisa mungkin diceritakan bagaimana proses itu digembleng, karena latihannya kan sama tentara sama polisi ya. Iya, soal disiplin maupun bela negara itu. Ya, jadi ini pas lulus provinsi itu kan belum tahu kalau ada seleksi nasional, nggak tahu, yang tahu itu hanya kabupaten sama provinsi. Nah, itu diseleksi kan untuk ke nasional, itu juga diseleksi. Jadi waktu masih sementara latihan untuk upacara di provinsi sudah ada seleksi? Belum, sebelum itu. Jadi itu pemilihannya sebelum jauh hari sebelum hari H itu. Betul. Jadi kita diseleksi untuk ke tingkat nasional, itu ada sekitar perempuan itu 6 orang kalau tidak salah, laki-laki juga sama. Kemudian kami tergeser sisa 3 orang, 3 pasang, dan hari terakhir itu seleksinya diuji langsung oleh kepala dinas, dan ujiannya itu speaking English gitu. Jadi Audi berpikir di situ, aduh, bahasa Inggris. Oke. Di situ kan baru masuk SMA, masih kelas 10, masih kelas 10 mau naik kelas 11. Jadi, aduh, bahasa Inggris bisa tidak ya begitu, karena tapi harus percaya diri. Jadi malamnya itu Audi belajar hanya kayak kata-kata kerja seperti itu yang masuk kayak di apa gitu, kebangsaan gitu. Cuma hafal kata-katanya saja seperti itu. Baru pas berhadapan dengan Pak Kadis itu hanya relax, santai, pokoknya jawab saja. Dia bilang boleh mix gitu, boleh mix. Tapi alhamdulillah lancar, jawab sesuai apa yang Audi tahu, apa yang Audi bisa, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah itu pengumumannya itu 1 orang, saya dengan yang dari SMA 3, Alvin Abbas, yang ke nasional. Oh iya, jadi tidak sempat bertugas di provinsi, langsung ke nasional. Iya, itu kan luar biasa. Tapi sebelum kita berangkat ke nasional itu kan masih ada waktu sebulan atau 2 bulan lah begitu. Itu kami diberikan pembekalan selama 1 bulan. Seleksinya bulan apa, kemudian berangkat bulan apa?
Seleksi awal sekali itu mereka datang ke sekolah itu kalau tidak salah Februari Maret seperti itu. Jadi jauh sekali. Jadi kalau pas pembekalan untuk ke nasional itu 1 bulan 2 bulan sebelum berangkat. Jadi sekitar bulan Juni ya? Bulan Mei Juni. Ya, sekitar bulan itu. Dan kami di situ menerima pembekalan dari panitia penerimaan seleksi dari provinsi seperti itu. Kami memang benar-benar di tim disiplinnya, dari fisik, mental semua dipersiapkan memang benar-benar dari provinsi sendiri. Dan untuk ke nasionalnya itu kami tinggal langsung bertugas, tapi kami dilatih juga, berarti langsung formasi seperti itu. Jadi di provinsi itu memang pembekalnya menurut Audi itu keras, lumayan lah. Karena tapi tidak ada kepikiran untuk menyerah. Tidak ada. Karena bahkan sampai mereka bilang kamu ini begini, harus begini. Itu dijadikan motivasi sebenarnya. Jangan sampai kita tuh down hanya karena kata-kata mereka. Jadi dijadikan motivasi. Ini kemarin kurangnya di sini, ini fisiknya masih kurang, jadi harus ditambah seperti itu. Jadi setelah mereka melepas kita di sana, mereka tidak ada rasa takut. Jadi memang benar-benar provinsi mempersiapkan dengan matang supaya ketika di sana tidak ada keluhan juga dari pelatih nasional. Kemudian memang sudah bisa menyesuaikan dengan karena di sana kita kan cuma berdua, langsung cuma diantar, habis itu yang mengantar itu balik seperti itu. Terus sampai ke nasional itu jujur ya ampun, begini suasananya. Lebih keras mana, di sini atau di sana? Kayaknya di sana. di sana karena menyesuaikan juga kan. Apalagi pelatihnya itu dari Brimob, dari tentara gitu, jadi pas lihat begini, pas mulai latihan hari pertama itu kami tidak langsung latihan PBB, tapi kami latihannya itu mental. Dan heran juga sih sebenarnya pelatihannya itu hari pertama itu seperti apa, cuman kami disuruh lepas pakai sepatu seperti itu, dihitung siapa yang lambat disuruh push up seperti itu terus 1 hari seperti itu terus. Baru hari kedua baru itu latihan PBB sampai ada latihan di mana demi menyesuaikan tangan itu kan biasanya tangan kalau sejajar begitu kan tidak sama kan. Kami itu dipakaikan bambu di atas, kayu bambu nggak tahu apa itu, terus tangannya itu harus sampai dipukulkan di situ. Jadi itu harus benar-benar sama. Latih keseimbangan mungkin atau keseimbangan tangan harus sama. Jadi pas dilihat begini tangan semua sama, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas. Makanya dia semua petugas itu, semua anggota Paskib itu sama semua gerakannya. Terus begitu juga dengan tinggi kaki harus sama. Juga barisan itu tidak bisa ada yang sudah terlalu maju, ada yang sudah mundur. Jadi benar-benar harus rata seperti itu. Itu yang dilatih terus-terus oleh pelatih. Karena jika barisan itu ada yang kayak maju, ada yang mundur, kan kelihatan kamera. Iya, kan itu disorot kan. Jadi nanti tidak bagus formasinya. Terus mata juga itu kami selalu ditegur karena pandangan kami tidak ke depan, harus gini. Itu tidak boleh. Memang harus kelihatan, padahal kan banyak yang latihan banyak. Iya, jadi benar-benar dilatih benar-benar sekali seperti itu. Bahkan makan pun diatur di sana. Makan kita tidak bisa makan kayak kerupuk, makan yang pedas-pedas. Jadi kita itu ada dari ahli gizi yang mengatur porsi makan itu kan kita. Untuk menjaga stamina juga, jangan sampai drop atau apa. Kemarin di pasukan berapa? 17 pagi. 17 pagi. Oh, itu dibagi ya, ada yang 17 pagi, ada yang sore. Iya, ada yang sore. Jadi beda. Iya, itu masuk ke pasukan itu ditunjuk atau bagaimana? Ditunjuk itu sebenarnya kami latihan di semua tempat. Jadi kami semua merasakan di pembawa baki, di cadangan, di kelompok 8, di pasukan 17. Oh, jadi semua latihan? Iya, latihan di semua tempat. Nanti pada hari H, sebelum pelaksanaan 15 menit sebelum upacara itu, kami mengadakan upacara kecil di dalam ruangan. Nah, di situ ditunjuk, kamu pembawa baki, kamu ini, kamu cadangan, kamu yang dampok 8 begitu. Jadi langsung ditunjuk, jadi siap tidak siap ya harus siap seperti itu. Jadi kami juga harus menyiapkan itu. Itu berapa kali latihan? Misalnya setiap orang itu berapa kali dia latihan membawa baki, berapa begitu?
Itu tergantung random, jadi ganti-gantian seperti itu. Jadi kita semua merasakan pembawa baki, semua merasakan di posisinya itu. Iya, itu nanti hari H baru ditentukan. Iya, ditunjuk nanti hari H. Jadi kami tidak tahu siapa yang akan pembawa baki, siapa yang ini, siapa yang bertugas pagi, siapa yang sore. Jadi kami langsung ditunjuk 15 menit sebelum 15 menit. Tapi sebelumnya apa yang dilakukan? Masih tetap latihannya itu sampai H-1 atau? Oh, kalau untuk latihannya H-3 itu kami sudah masuk hotel. Kami untuk supaya jarak dari istana itu kan dekat. Kami masuk hotel. Satu hari sebelum hari H itu kami tidak ada latihan sama sekali, tidak ada aktivitas. Memang untuk istirahat agar tenaga kami pulih. Terus kami di situ hanya mempersiapkan baju, apa yang akan kami pakai, kemudian sepatu, semuanya. Jadi hanya itu. Kemudian itu kita make up jam 2 pagi. Kita bangun jam 2 pagi untuk make up seluruhnya itu. Di make up jam 2 pagi, kemudian bertugas itu jam berapa sudah ada di lapangan? Kami di lapangan itu sebelum jam 7 kami sudah di sana. Jam 7. Iya. Bertugas sampai jam berapa itu? Jam 10-an kalau tidak salah itu tugas. Untuk tugas pagi atau sore sudah diberitahukan satu hari sebelumnya ya? Kalau untuk tugas kan kami dibagi kelompok, ada tim putih sama tim merah. Saya tim putih, Audi tim putih, dan pasangan Audi itu tim merah. Jadi sudah diumumkan pas upacara kecil pagi itu, dibilang yang tugas pagi itu tim putih, gitu. Berarti yang tugas sore tim merah. Oh, gitu. Tapi belum dikasih tahu siapa pembawa baki. Satu hari sebelumnya atau? Pas hari H itu. Pas hari H. Iya. Jadi itu kan make upnya jam 2. Iya, jam 2. Ya, pas hari H baru diberitahukan yang mana tim pagi, yang mana tim sore. Nah, yang tim sore ini gimana dia? Dia di baris di belakang presiden. Oh, mereka tetap ada. Tetap ada, tapi di belakang presiden. Oh iya. Jadi presiden. Nanti kalau upacara sore gantian lagi. Gantian lagi kami yang pagi di belakang presiden. Iya, itu make up-nya kan banyak ya. 62 orang. Berapa? 34 provinsi, 68. 68. Iya, 34. Jadi 68. Itu tukang make up-nya banyak pasti. Iya, dari banyak. Oh, jadi ada sponsornya. Banyak yang make up. Bagian rambut juga ada sendiri. Oh, ada sendiri. Tapi waktu itu Audi pakai jilbab atau tidak ya? Memang diminta buka jilbab atau? Tidak juga sih, bisa pakai. Cuman Audi di situ kan tidak biasa pakai jilbab, jadi waktu itu memang belum berjilbab. Iya, belum tahu pakai jilbab. Jadi daripada Audi lama atau apa kayak gini, jadi Audi tidak pakai jilbab. Oh iya. Jadi ya pasti Audi bangga ya. Alhamdulillah. Iya, maksudnya semua orang bangga. Bahkan ketika dulu waktu siapa ya yang Mufidah ya, dia yang bawa baki itu kan semua orang, dan ini kan ditonton oleh semua, ditonton oleh seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun nonton. Orang Indonesia pasti akan yang di luar negeri pasti akan nonton. Nah, ya termasuk saya pasti bangga ketika ada orang Gorontalo yang bisa masuk, apalagi pasukan 17, pasukan 8, ya apalagi kalau bawa bendera baki ya. Ya, itu bisa dikisahkan bagaimana perasaan Audi saat detik-detik proklamasi ada di istana. Ya, jadi pas ditunjuk itu kan di pasukan 17 pagi, kami sudah berbaris di samping istana sebelum masuk. Kami sudah persiapan deg-degan. Iya kan, pasti orang nonton, kita saja yang nonton, aduh jangan sampai salah gitu kan, pasti ada yang miss nanti kalau. Audi tuh dalam pikiran, ini benar sudah mau tampil, ini benar atau cuman kayak ya ampun ini sudah hari H, seperti itu. Jadi pikiran itu campur aduk, perasaan juga campur aduk, tetapi harus tenang. Jadi pas ada aba-aba persiapan itu sudah mulai senyum itu ditahan selama 22 menit kalau tidak salah. Oh, jadi ada memang aba-aba untuk senyum atau jadi kita di Paskibraka itu perempuan diwajibkan untuk senyum. Jadi pas ada aba-aba persiapan itu sudah ambil ancang-ancang untuk menahan senyum selama 22 menit itu. Jadi pas persiapan, tarik nafas, senyum, pasti bisa seperti itu. Jadi pas kan pasukan 17 itu nanti di depan bendera itu kan membuka formasi. Jadi Audi di depan bendera ada formasi seperti itu.
Jadi pas bendera itu dikibarkan, pas dibentangkan oleh pembawa bendera itu, Audi tuh kayak perasaan mana ya, mau nangis seperti itu. Kayak ya Allah, pengen nangis cuman tidak bisa seperti itu kan, masih sementara di tahan. Jadi mau tidak mau harus ditahan, harus senyum. Tahan. Karena senyum. diminta untuk senyum. Pengen nangis, ampun ya Allah. Kenapa? Terharu, bangga. Iya, terharu, bangga selama ini perjuangan dari pertama yang ya ampun kapan selesai, kapan hari H. Pas hari H itu aduh kerasa sekali itu nasionalismenya. Apalagi pas diputarkan lagu Indonesia Raya. Pokoknya setiap Audi dengar lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan yang lain, pasti sedih. Jadi tidak terpikir lagi untuk aduh jangan-jangan ini salah, tidak ada lagi kekhawatiran seperti itu karena ada beberapa kejadian ya, yang di beberapa daerah yang sampai sepatunya copot atau tali benderanya tidak bisa ditarik atau benderanya tidak naik, dan ya banyaklah yang kejadian-kejadian tidak terpikir atau tidak lagi memikirkan itu. Pokoknya bagaimana. Kalau itu kami menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Pelatih saja hanya melihat dari sana. Mereka itu juga takut karena kalau terjadi apa-apa sama kita, mereka yang dimarahi gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk 2017 sebenarnya waktu sore, waktu tugas sore itu agak lama saat membuka yang tali bendera. Sebenarnya tidak terlalu nampak seperti itu, cuman dikelabui oleh teman-teman agar tidak nampak di kamera seperti itu, cuman agak lama. Itu karena apa? Karena mungkin mereka tidak terbiasa saat memegang tali, kan sekarang sudah pakai sarung tangan, jadi tidak terlalu ini, tapi tidak terlalu seperti apa, masih bisa ditangani. Yang waktu Audi bertugas tidak ada yang miss. Alhamdulillah tidak ada. Cuman kami pas tugas sore itu kan, itu Alvin kan yang buka-buka itu. Audi kan lihat di belakang presiden itu kan ada Alvin di Dampok 8. Kelompok 8. Ya. Dia yang ini. Dia yang membuka tali itu lama. Audi di Allah, ya Allah, berdoa, Allah cepat itu kan. Masanya itu dari Gorontalo kan sama-sama pasti saling support seperti itu. Wah, jangan sampai terjadi sesuatu, seperti berdoa terus di belakang, lihat itu TV yang di belakang presiden itu, Alvin disorot lama buka talinya. Sampai berdoa terus, alhamdulillah bisa lancar seperti itu. Tapi tidak nampak ada kesalahan atau apa. Alvin sekarang di mana? Alhamdulillah Alvin sedang berjuang, doakan saja. Alvin ada ikut Akpol, sedang berjuang di pusat seperti itu. Iya, insya Allah ya, semoga sukses. Amin. Iya. Kemudian dapat apa dari istana setelah? Dari istana. Kalau mau bilang bukan cuma dari istana juga sih, kami dapat kayak apa ya? Sambil minum. Ya, silakan. Souvenir seperti itu bukan cuma juga dari istana, tapi dari istana memang lumayan banyak, karena kita Audi juga sama Alvin pergi bawa koper 1, tas ransel 1, yang koper isinya itu masih nggak bisa diatur, masih ada sela-selanya. Pas pulang bawa kardus 1 yang besar. Pas pulang bawa banyak kardus souvenir. besar. Iya, banyak souvenir seperti itu yang diberikan, apalagi dari istana itu ada dapat tas, dapat penghargaan juga, sertifikat juga dapat. Audi pikir di dalam tas itu hanya tas seperti itu, diberikan tas, ternyata di dalamnya itu ada isinya. Ada itu piagam, ada flash disk 2 kalau tidak salah, ada buku, ada macam-macam. Dari kami juga kan setelah upacara itu melakukan kunjungan. Nah, itu kami setiap kunjungan dari Mabes TNI Polri seperti itu, kami dapat souvenir juga. Oh, jadi ketika ada yang berkunjung bawa oleh-oleh juga. Bawa oleh-oleh. Ya. Tapi kan intinya bukan itu yang diharapkan ya, bukan pengalaman, tapi pengalaman bagaimana bisa disorot oleh seluruh mata di Indonesia. Alhamdulillah bisa selesai. Iya, dan alhamdulillah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Iya, yang orang-orang tahu Paskibraka itu kan pasukan pengibar bendera pusaka. Iya. Tapi kan yang dikibarkan hanya bendera duplikat. Iya. Itu ada yang menyebut bahwa itu Paskibra. Mana yang betul sebenarnya? Sebenarnya Paskibraka pengibaran bendera pusaka. Tetapi karena bendera aslinya itu kan sudah sangat lapuk. Sudah sangat 75 tahun sekarang ya. Sudah lama sekali, itu bahkan sudah
di museum, dan bahkan orang melihat saja itu tidak bisa banyak-banyak karena katanya kalau kebanyakan orang kan nafas juga mempengaruhi, itu sudah benar-benar lapuk sekali, bahkan disentuh saja itu bakalan rusak seperti ini jadi ya, harus jadi itu dijaga makanya kita pas pengibaran bendera pakai bendera duplikat, tidak mungkin pakai bendera yang asli pas langsung ya, makanya pakai bendera yang duplikat. Tapi yang penyebutannya Paskibraka atau Paskibra? Paskibraka. Paskibraka. Iya, itu waktu kemarin ada pengetahuan tentang itu juga disampaikan. Iya, kami juga ada kunjungan di museum. Di museum itu kami sebenarnya mau diperlihatkan bendera yang asli. Cuman karena tidak bisa banyak-banyak yang melihat bendera itu, makanya kami hanya dijelaskan bahwa kenapa pas pengibaran itu bukan bendera yang asli yang dipakai, hanya bendera yang duplikatnya saja, karena alasannya seperti itu bendera yang aslinya itu benar-benar sudah lapuk sekali, bahkan itu tinggal kalau disentuh itu hancur, akan itu hancur itu seperti itu. Makanya karena itu dijaga. Tahun. Iya, mungkin Audi bisa share ke adik-adik ya, siapa tahu tahun depan sudah normal lagi, ada seleksi lagi Paskibraka, ada adik-adik yang mungkin punya keinginan yang sama dengan Audi, apa yang bisa dilakukan oleh mereka ketika supaya mereka bisa terpilih, apalagi sampai nasional, ini kan bikin bangga juga ini. Jadi buat teman-teman, adik-adik semuanya yang ingin ikut Paskibraka tahun ini tapi tidak bisa karena pandemi virus corona ini, jadi berdoa saja semoga virus ini cepat berakhir seperti itu, agar tahun depan diadakan seleksi. Jadi buat adik-adik jangan bersedih karena insya Allah tahun depan itu bisa diadakan seleksi. Jadi persiapannya mungkin teman-teman juga dan adik-adik bisa mempersiapkan diri dari sekarang, dari latihan fisik, mental, PBB, gerakan, semuanya harus dipersiapkan. Paling utama berdoa, jangan lupa berdoa, karena kita mau usaha seperti apapun kalau tidak dibarengi dengan doa atas izin Allah pasti tidak akan tercapai seperti itu. Jadi harus ada niat, doa, usaha, itu harus dibarengi seperti itu. Tapi waktu kecil, waktu SD, Audi memang sering ikut baris-baris atau SMP mungkin. Ada gerak jalan. Iya. Audi sering ikut gerak dari SD. Tapi Audi tidak tahu kalau misalnya ada Paskibraka seperti itu. Jadi belum tahu. Taunya nanti SMA seperti itu. Iya. Sekarang Audi aktivitasnya apa? Kalau sekarang mahasiswa. Belum. Audi belum kuliah. Audi lulus 2019. Sebenarnya tahun 2019 itu Audi ingin masuk kedinasan seperti itu. Cuman ya belum rezeki ya. Insya Allah. Bukannya yang para purna Paskibraka itu memang harus ini tidak ada misalnya kan sudah berbuat untuk negara, mungkin ketika mau masuk begitu mungkin ada prioritas atau apa, mungkin ada dikhususkan seperti itu, tapi tetap juga kan kita harus ikut seleksinya sebagaimana yang di ini kan seperti itu. Jadi kami juga ikut seleksi, harus berjuang sama-sama, tapi mungkin lebih diutamakan seperti itu. Cuman kalau memang sudah tidak bisa tidak memenuhi syarat ya memang tidak bisa seperti itu. Jadi ya semua itu rezekilah setiap orang. Jadi Audi tuh mungkin tahun kemarin bukan rezeki, mungkin tahun ini insya Allah ikut lagi tahun ini insya Allah. Tapi masih ada komunikasi dengan teman-teman kami ada yang lainnya. Ada grup. Waktu kemarin itu sempat komunikasi juga dengan Mufida atau gimana? Kan dia yang lebih dulu kan? Iya. Jadi sebelum masuk Paskibraka Mufida itu. tahun berapa ya? Mufida 2011 kalau tidak salah. Iya. Kalau tidak salah. Jadi sebelum masuk Paskibraka itu omnya Audi kan satu ini sama kamu Vida, satu letting IPDN. Iya. Terus kata Om Audi, coba hubungi Kak Vida, kan Kak Vida ini begini. Audi DM lah Kak Vida gitu. Kak Vida tipsnya bagaimana bisa ke ini. Cuma mungkin Kak Vida saat itu sibuk, jadi tidak dibalas. Terus Audi bilang sama Om tidak dibalas gitu. Terus sudah dibilang sama
Om Audi ke Kamu Fida, akhirnya dibalas sama Kamu Fida, dijelaskan ini persiapannya ini harus begini, jadi jangan takut. Oh ya, makasih Kak Fida, sempat ngobrol di Instagram seperti itu. Iya, dia enggak menceritakan pengalamannya ketika ditunjuk jadi pembawa baki. Sebenarnya kita pengen undang juga dia di sini dihadirkan, tapi karena lagi di Jakarta ya, ya beliau kan lagi tugas juga. Menceritakan sebenarnya kalau menurut Audi, Audi tidak sempat menanyakan itu karena yang Audi lebih fokuskan itu lebih ke bagaimana tipsnya seperti itu bisa menjadi seorang paskibraka. Iya, tips-tipsnya. Jadi mungkin karena perbincangannya hanya melewat sosial media, jadi agak terbatas seperti itu. Iya. Belum pernah ketemu langsung. Ketemu langsung belum, paling ketemu tidak sengaja. Waktu di sana dia tidak datang atau apa? Tuh di sana tidak ada. Ya? Cuman kan dia sudah di Jakarta itu pasti. Iya, cuman yang dari 2016. Oh iya. Yang datang. Iya, ngomong-ngomong Audi ini NOU ya, NOU 2019. Dan saya baru ingat ternyata saya jurinya waktu itu. Waduh, memang kita enggak saling kenal ya. Ini bukti bahwa memang benar-benar penjuriannya kemarin insya Allah memang benar-benar ya, karena kita tidak saling mengenal. Nanti di sini baru kenal. Saya baru ingat, oh ternyata NOU 2019. Audi juga tidak tahu kalau misalnya jurinya siapa. Iya, karena memang waktu itu kami melihat ya, Audi itu ya memang sudah seperti kriteria yang ada, maksudnya dan kelihatan memang aura-aura. Apa aktivitas NOU sekarang di masa pandemi? Iya, jadi di masa pandemi ini sebenarnya NOU di Provinsi Gorontalo itu ada beberapa program yang sebenarnya harus dijalankan dari sebelum corona ini. Cuman pas corona banyak yang harus di cancel seperti itu, banyak yang tidak bisa dilaksanakan karena memang pandemi ini tuh tidak bisa dilaksanakan. Terus karena turun lapangan jadi kita berinisiatif untuk membuat program yang bisa bermanfaat juga. Jadi Audi itu daring seperti itu, kayak share yang bisa Audi share ke teman-teman. Jadi ada kerjasama, baru-baru juga Audi live bareng dengan dari mahasiswa Maluku, itu kami sharing. Dan juga baru-baru kan ada banjir. Di situ kami memang turun lapangan, tapi kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami memberikan sumbangan kepada korban banjir seperti itu. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir supaya program yang lainnya juga dan Provinsi Gorontalo serta destinasi wisata yang lainnya bisa maju dan berkembang. Iya, tapi sebenarnya di sini peran para NOU dan UTI itu dituntut untuk bagaimana bisa berperan di masa pandemi. Bukan hanya kalaupun misalnya ada program-program sebelumnya, mungkin bisa dialihkan mendatangi kayak UNG itu kan mereka ke desa-desa memberikan edukasi ke orang-orang di desa bagaimana menjaga kesehatan, kemudian bagaimana mereka menghadapi pandemi ini. NOU yang punya kapasitas untuk itu mungkin bisa turun, atau ada cara-cara lain yang bisa digunakan oleh NOU untuk bagaimana bisa mengedukasi warga supaya bisa menjalankan protokol kesehatan, kemudian tidak panik dalam menghadapi pandemi, atau mahasiswa mungkin mereka tetap produktif, tetap belajar, atau mungkin banyak hal sebenarnya. Ya, jadi untuk mengedukasi masyarakat, karena kami NOU di provinsi juga ini di bawah naungannya Dinas Pariwisata kan. Jadi hal-hal program apa yang akan kami lakukan itu harus ada persetujuan juga dari Dinas Pariwisatanya. Nah, tapi untuk hal mengedukasi seperti itu, kami melakukan dengan cara melalui media sosial. Kami membuat edukasi melalui gambar. Di situ penjelasan tentang COVID dan juga cuci tangan, protokol kesehatan, dan itu kami upload melalui Instagram NOU UTI Provinsi dan di-share oleh teman-teman NOU UTI lainnya seperti itu. Iya, saya lihat foto-fotonya di Instagram. Sepintas sih saya melihat itu foto-foto di destinasi wisata. Itu tetap dilakukan juga promosi destinasi wisata melalui media sosial. Itu tetap dilakukan.
Jadi kami saat ini hanya bisa melalui media sosial, kecuali memang kayak kemarin itu ada banjir, kami langsung turun. Kemarin katanya ada latihan, itu latihan apa? Itu pelatihan pemandu wisata. Pelatihan. Iya. Iya. Jadi walaupun pandemi tetap pelatihannya secara tatap muka atau? Tetap muka, tapi kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi jaga jarak itu ada, tetap pakai masker seperti itu.